Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran seni budaya kelas 8 minggu ini kita akan membahas sedikit tentang seni musik. Nah, kali ini kan di kelas 8 ada yang namanya seni musik tradisional, cara memainkan alat musik tradisional, dan bagaimana cara menyanyikan lagu-lagu tradisional. Nah, sebelum teman-teman ingin mencoba menyanyikan lagu tradisional, kita harus tahu dulu nih dasar-dasar caranya bernyanyi itu kayak gimana. Nah, jadi yang pertama kita akan sedikit membahas tentang teknik-teknik dalam bernyanyi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bakal mengupas tuntas lebih dalam ya apa itu yang namanya genre atau aliran musik. Nah, jadi aliran musik ini di dunia ini ternyata ada banyak banget yang mungkin teman-teman juga belum tahu atau belum pernah dengar. Misalkan satu lagu kita bikin berbagai macam genre atau berbagai macam aransemen. Nanti bakal dijelaskan lebih rincinya. Nah, yang terakhir ini ada tips dan trik bagaimana cara vokal teman-teman tetap terjaga dan bisa bernyanyi bagus dan menjaga kondisi pita suara teman-teman. Oke, yang pertama 5 teknik vokal ya dalam bernyanyi. Jadi teknik vokal itu yang harus diperhatikan dalam bernyanyi itu ada 5, teman-teman. Yang pertama itu intonasi, artikulasi, resonasi, pernapasan, dan pembawaan. Kita bahas satu persatu ya. Nah, kalau intonasi itu, kalau di sini nih saya dapat dari brandly.com, intonasi itu adalah ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang memiliki ketepatan akan menghasilkan suara yang jernih dan enak untuk didengar. Nah, jadi kalau kita bikin bahasa simpelnya aja deh biar cepat ngerti. Jadi kalau intonasi itu gimana pada saat teman-teman bernyanyi itu suaranya nggak pales dalam artian nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu rendah. Jadi suaranya itu masuk ke si nada. Misalkan kunci gitarnya di C atau nada keyboardnya atau warna musiknya kunci dasarnya di C, vokal teman-teman tuh di situ di garis. Jadi nggak ketinggian dan nggak kerendahan. Itu gunanya intonasi. Jadi ketika teman-teman bernyanyi nggak keluar jalur. Orang-orang nyanyinya di sini, teman-teman di sini sendiri. Kan itu jadi ngaco banget ya. Bisa juga selain tentang tinggi rendahnya suatu nada, intonasi juga biasanya lebih ke kecepatan. Jadi biar teman-teman itu ketika bernyanyi nggak balapan. Misalkan kayak suara teman-teman dulu, baru setelah itu suara musiknya, atau suara musiknya dulu, baru suara teman-teman nyusul. Nah, jadi dengan adanya intonasi ini, teman-teman bisa menggabungkan gitu suara vokal teman-teman dengan si musik. Jadi ngeklop, nggak ada yang kecepatan, nggak ada yang ketinggi rendahan, pokoknya pas. Jadi ketika didengar sama orang juga, ketika teman-teman nyanyi, jadi enak. Itu gunanya intonasi. Yang kedua ada yang namanya artikulasi. Nah, kalau artikulasi ini adalah pengucapan atau cara mengucapkan kata-kata dalam bernyanyi agar pesan dari lagu tersebut bisa dimengerti dan dipahami oleh si pendengar. Nah, jadi artikulasi ini lebih ke pengucapan kalian ketika bernyanyi. Biasanya ada yang namanya olah vokal untuk latihan artikulasi. Untuk artikulasi ini latihannya biasanya teman-teman menggunakan A, I, U, E, dan O. Jadi teman-teman pengucapan A, I, U, E, dan O nya itu jelas. Kan suka ada ya penyanyi ketika mereka nyanyi itu suara atau kata-kata yang mereka sampaikan itu nggak jelas. Jadi kesannya nyanyinya kayak kumur-kumur, yang pernah ngomong apa sih gitu. Nah, dengan adanya artikulasi ini, teknik vokal yang namanya artikulasi ini, teman-teman bisa menyanyikan lagu dengan jelas gitu. Penyampaian kata-katanya, maknanya sampai. Jadi apa yang teman-teman ungkapkan itu, yang teman-teman sampaikan mudah dipahami dan dapat didengar gitu sama si pendengarnya. Oh, ternyata dia nyeritain lagunya misalkan tentang patah hati, tentang bunuh diri, misalkan tentang narkoba. Karena lirik yang disampaikannya seperti itu gitu. Jadi liriknya jelas. Jangan sampai ketika nyanyi itu suaranya dia nggak jelas pengucapan kata-katanya itu yang diucapkan apa. Itu gunanya artikulasi. Yang ketiga ada yang namanya resonasi. Nah, kalau resonasi adalah semacam gema yang timbul atau gejala bunyi yang timbul dari suatu ruangan. Gunanya agar suara menjadi keras dan indah pada saat didengar.
Nah sebenarnya untuk resonansi ini lebih ke kejelasan suara. Jadi ketika teman-teman nyanyi, suara itu dilepas aja, jangan ditahan. Ngeden atau gimana kan suka atau gimana, jadi suaranya lepas, jangan tahan tenggorokan. Jadi suara yang dihasilkan sama kalian ketika bernyanyi itu jelas. Jadi nggak ada yang ditahan, tenaga kalian juga jelas dan enak ke kaliannya juga. Kalau mau full sekalian gitu, full power. Yang keempat, ada pernapasan. Nah, pernapasan ini adalah teknik mengenai keluar masuknya udara melalui paru-paru saat bernyanyi. Udara yang diperlukan lebih banyak dibanding persediaan bernapas sehari-hari. Nah, jadi untuk pernapasan ini biasanya diambil pada saat bernyanyi ketika teman-teman napasnya udah nggak kuat, teman-teman langsung buru-buru tuh ganti napas. Biasanya kalau penyanyi yang pada umumnya gitu menggunakannya teknik pernapasan perut, tenggorokan, satu lagi diafragma, dan ada 4, satu lagi ada head voice, ya suara tinggi tapi diteriakin. Nah untuk penyanyi pada dasarnya pada umumnya biasanya mereka menggunakan teknik perut karena itu paling mudah dan paling gampang. Ketika teman-teman napasnya udah nggak kuat, jadi si perut ditekan, suara yang teman-teman keluarkan juga bakal lebih jelas dan lebih jernih gitu. Contoh, ketika saya tidak menggunakan teknik pernapasan sama sekali nih, saya nyanyi Hiduplah Indonesia Raya, itu tanpa teknik pernapasan. Sekarang menggunakan teknik pernapasan ya. Hiduplah Indonesia Raya. Suara dihasilkan lebih jelas, lebih tegas, dan lebih berisi, lebih bertenaga, dan lebih bersemangat gitu. Nah itu gunanya salah satu teknik pernapasan. Jadi ketika teman-teman bernyanyi, usahakan menggunakan berbagai macam teknik yang nanti bisa teman-teman pelajari sendiri atau bisa cek teknik pernapasan itu apa aja sih, kayak gimana. Nah yang terakhir, yang kelima, ada yang namanya pembawaan. Pembawaan itu maksudnya bagaimana seseorang yang bernyanyi mampu membawakan lagu dengan baik sehingga maksud dari lagu bisa dipahami oleh pendengar. Nah kalau pembawaan ini mungkin jatuhnya ke feeling atau ke penjiwaan. Jadi gimana caranya ketika teman-teman nyanyi menyampaikan pesan si lagu tersebut, orang yang mendengar lagu teman-teman tersebut bisa benar-benar menghayati lagu tersebut. Misalkan kalian menyanyikan lagu yang temanya kata-katanya temanya patah hati, galau abis. Nah, ketika kalian menyanyikan lagu itu, ada orang yang ngedengerin misalkan pakai headset. Orang itu sebenarnya nggak patah hati, biasa aja gitu hidupnya. Benar-benar dalam kondisi senang, gak galau, dan ya udah gitu, biasa aja hidupnya. Tiba-tiba dikasih sama kalian lagu yang patah hati. Nah, yang dimaksud membawa ini gimana caranya ketika orang ngedengerin lagu itu, orang yang ngedengerin lagu tersebut bisa benar-benar merasakan apa yang namanya patah hati. Padahal dia nggak ngalamin, padahal dia tidak sedang patah hati, tapi dia bisa benar-benar ngerti, oh patah hati itu ternyata kayak gini rasanya, oh galau tuh ternyata kayak gini ya rasanya. Gimana dia bisa ngerasain itu? Dia ngerasainnya lewat kata-kata yang teman-teman nyanyikan lewat lagu, lewat pembawaan atau penghayatan yang teman-teman sampaikan lewat lagu. Karena ini dampak dari si musik atau si lagu ini juga ternyata bisa merubah mood. Misalnya teman-teman lagi sedih, terus ngedengerin lagu yang nadanya minor, sedih juga, terus teman-teman bisa makin larut, terjun, makin galau abis. Ada juga beberapa lagu yang gak boleh didengerin gitu sama manusia umum atau pada dasarnya gak boleh didengerin sembarangan. Karena ketika ada orang ngedengerin lagu tersebut, orang itu bisa depresi bahkan sampai bunuh diri. Tapi di satu sisi positifnya juga di musik ini kita bisa mendapatkan tenaga melalui si musik. Jadi ada beberapa lagu yang ketika teman-teman ngedengerin, teman-teman nggak tahu lagunya apa, bahasanya kayak gimana, mungkin bukan bahasa kalian juga dan benar-benar nggak ngerti. Tapi ketika kalian ngedengerin lagu itu, kalian tiba-tiba ngerasa seneng, pikiran fresh, hanya cuma ngedenger beatnya, misalnya suara gitarnya, kalian udah senyum-senyum ke bawah suasana, lagunya ceria. Dan musik juga sekarang udah banyak nih digunakan di rumah sakit sebagai alat musik untuk pengobatan terapi. Jadi untuk orang-orang yang sakit, stres, biasanya banyak tekanan, banyak pikiran, sekarang ngobatinnya mereka kayak didengerin kayak musik-musik healing namanya. Jadi ketika mereka ngedengerin musik itu, pikiran mereka tenang, refresh, pengobatannya lewat musik. Oke, untuk yang berikutnya kita akan sedikit membahas ya tentang macam-macam genre. Genre itu apa sih? Genre itu aliran. Tahu kan ya aliran ya? Ya, aliran itu ada banyak banget teman-teman di dunia ini.
Salah satunya mungkin yang di Indonesia itu identik dengan genre dangdut, karena dangdut itu adanya di negeri kita doang, di Indonesia doang. Jadi ketika orang-orang memainkan dangdut itu mereka ngikutin bangsa kita gitu di Indonesia, karena di luar itu sama sekali nggak ada musik dangdut itu apa sih gitu, alirannya aneh gitu. Musiknya rada Melayu tapi suara gitarnya hard rock ada melodi rocknya. Nah jadi untuk berikutnya kita akan sedikit pembahasan tentang genre dan macam-macam genre. Untuk pembahasan ini saya akan dibantu sama teman saya. Siapa ya? Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas tentang macam-macam genre musik. Kan dari kemarin belajar alat musik dan musik-musik tradisional terus ya, bosan ya. Sekarang kita umumin aja deh. Jadi biar kalian juga tahu ada banyak genre di muka bumi ini. Saya akan mencoba membawakan satu buah lagu, tapi nanti kita ganti-ganti jadi berbagai macam genre. Aman, Bay? Aman. Nih kita mau coba bawain Firsa Besari. Kita bawain Firsa Besari berat coy. Kita bawain lagu dari Firsa Besari yang berjudul apa nih? Waktu yang salah. Yang pertama genre apa, Bay? Yang mau dibawain? Pop. Oh, kita bikin pop dulu aja. Rapnya aja deh. Yeah. Panjangan ini mah. Yuk. Pergi saja engkau, pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Singkat-singkatnya Kita sekarang rap pulang lagi, Bay. Pergi saja engkau, pergi dariku. Jadi gini kan ya, biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Kerajaan beri kisah kita sedikit waktu. Semesta mengirim dirimu untukku. Tarik bos. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Apa lagi baik? Rock. Pergi saja engkau, pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Oke, bikin part. Beri kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Rock and roll. Cukup. Rock and roll belum, bros. Kecewa gua. Kentul. Kamu mau lanjutin aja, lanjutin. Ini beda beat soalnya. Ya udah, dari blues dulu berarti. Blues, jazz, rock and roll apa nih? Apa dulu berarti? Rock and roll dulu. Siap. Suagapat. Gimana? Sayang kau pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap terluka. Apa nih? Saat kita sedikit waktu.
ceritanya Jess ya. Semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat Kayaknya apa ya gua? di waktu yang salah. Apa gitu? Ini udah kayak podcast ini. Oh boleh. Oh. Pergi saja engkau pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah hatiku, hanya tak siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Yeay! Cukup ya, ada masih banyak genre lain, nanti silahkan cari sendiri. Ini mah contoh aja. Ya tadi udah cukup ya sedikit penjelasan tentang dasar-dasar tentang teknik-teknik vokal yang harus kalian tahu. Dan kalau misalnya emang kalian tertarik mau dipelajari, ya silahkan. Saya juga nggak maksa gitu ya. Kali aja kan nggak semua anak senang musik ya, ada yang senang gambar di bidang teater atau bidang olahraga. Nggak semua anak senang nyanyi atau senang main gitar gitu. Itu terserah kalian. Tapi kalian harus tahu aja ini untuk pengetahuan umum. Nah terus juga tadi kita udah ngebahas sedikit berbagai macam genre musik. Tadi udah coba dimainkan. Ini ada satu lagi nih yang terakhir. Nah yang terakhir ini lebih ke bagaimana cara kalian menjaga kualitas suara atau kualitas vokal nyanyi kalian biar suaranya tetap merdu, bagus dan indah. Dan indah. Udah kayak nama cewek. Nih yang pertama, cukupi kebutuhan cairan atau air putih. Jadi setiap bangun tidur itu usahain nih, kalau misalnya suara pengen jernih, bagus, nggak pasti ngebuangin semua kotoran. Ketika kalian bangun tidur, minimal minum air putih 2 gelas. Jadi bangun tidurnya jangan dulu makan, jangan dulu ngapa-ngapain, langsung minum air putih. Biasain. Karena pada saat kalian tidur itu kan dehidrasi ya. Dari malam ke pagi itu berapa jam tuh? Kalian sama sekali nggak ada aktivitas dan nggak ngapa-ngapain, dan tubuh kalian tetap berjalan gitu, bergerak dan beroperasi, ngeluarin cairan. Tapi kalian nggak ada kemasukan cairan, airnya kosong gitu dalam tubuh kalian. Makanya ketika kalian tidur, bangun tidur, kalian langsung minum air putih. Selain ngebersihin tenggorokan, paru-paru, itu juga ngebuang kotoran-kotoran yang ada dalam mulut kalian juga. Oke. Yang pertama, yang kedua istirahat bersuara. Nah jadi kalau misalkan kalian aktivitasnya capek, berat gitu, jadi ada dikasih jangka waktu. Kayak misalkan dalam seminggu tuh ada dua hari istirahat. Jadi jangan tiap hari digeber, nyanyi aja terus tiap hari, pita suaranya rusak. Jadi geber, istirahatin. Karena si pita suara ini juga ternyata ada jangka atau masa istirahatnya gitu. Kan nggak mungkin ya setiap saat, setiap waktu kalian teriak-teriak terus. Atau misalkan kayak ada penyanyi atau musisi, dia lagi tour nih, dia nyanyi tiap hari, pasti di hari keberapa atau di minggu keberapa suaranya habis. Karena si pita suara itu nggak dijaga dan nggak dikontrol gitu. Jadi kalian harus bisa menjaga atau mengolah si pita suara, kekuatannya sampai mana nih sekiranya. Oh suara saya udah habis nih, udah serak atau udah nggak mampu, jadi paksain, lebih baik istirahatin. Next, hindari rokok. Nah, jadi kalau ngerokok ini udah tau lah ya, bisa dicek sendiri di belakang bungkus rokok ada tulisannya kayak gimana. Yang keempat, hindari pemakaian suara berlebihan, sama kayak tadi ya, menjaga aktivitas si tenggorokan dan pita suara kalian. Nah terus yang kelima ini ada olahraganya ini kalau misalnya yang bagus untuk pernapasan itu, untuk vokalis ini kan, untuk si penyanyi atau si vokalis ini dia itu kan cuma bermodalkan si pita suara. Kalau gitar itu kan ada efek, ada gitar, ada alat segala macam. Nah kalau penyanyi ini alatnya cuma pita suaranya doang. Jadi tugas teman-teman harus menjaga si pita suara agar nggak rusak gitu ya, nggak capek, dan menjaga tubuh. Nah jadi yang kelima dan keenam ini ternyata ada yang namanya olahraga. Nah untuk teman-teman yang senang nyanyi, modal penyanyi itu kan pernapasan doang ya, nggak kayak musik yang lainnya, ada gitar, ada efek, ada kayu, ada peralatan.
Nah sedangkan untuk si penyanyi ini ternyata modal utamanya itu cuma sebatas aktivitas suara atau tenggorokan. Nah untuk menjaga kebugaran tenggorokan teman-teman dan tubuh teman-teman, apalagi untuk menambah pernapasan, teman-teman sangat disarankan untuk berolahraga. Nah salah satu olahraganya ini untuk menambah daya tahan tubuh dan meningkatkan pernapasan teman-teman agar lebih panjang. Yang pertama ini ada jogging atau lari gitu ya. Jadi teman-teman yang senang jogging, udah lari aja gitu. Itu semakin lama teman-teman jogging bisa meningkatkan pernapasan teman-teman. Jadi makin kuat. Yang tadinya teman-teman biasanya nyanyi cuma 2 lagu, 3 lagu capek, tapi setelah latihan teratur dan olahraga teratur, teman-teman jadi sanggup nih nyanyi setengah jam, sejam, berhenti gitu. Jadi durasinya lebih panjang. Sama berenang. Nah berenang juga kan bagus ya. Selain untuk meningkatkan kesehatan, berenang juga kan bisa meningkatkan pernapasan teman-teman agar lebih panjang dan juga bisa nambah tinggi ya. Katanya kalau berenang ya bisa bikin berotot juga nggak sih? Enggak ya? Bisa ya? Angkatin air? Bisa. Ya ini berenang juga salah satu teman-teman agar nyanyi lama, durasinya panjang gitu. Jadi ketika teman-teman mau teriak atau mau ngambil nada tinggi, teman-teman udah biasa nafas dalam air. Ketika nyanyi di atas panggung udah terbiasa gitu, udah aman. Nah terus latihan artikulasi yang tadi pengucapan atau pesan yang disampaikannya harus jelas. Nah terus yang terakhir apa coba? Latihan terus menerus setiap hari. Atau ini mah tuh udah nggak usah dipertanyakan aja. Nah jadi ini intinya, kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan hasil yang maksimal dan teman-teman ada kemauan, intinya mah latihan tiap hari, jangan males. Jadi jangan sampai teman-teman bermimpi atau ngeyel pengen punya suara bagus, pengen punya sesuatu karya yang benar-benar indah dan dihasilkannya dengan sangat keren gitu, tapi malas latihan, percuma gitu. Kalau di sini ya, kalau saya nggak tahu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pelajaran seni budaya minggu ini. Nanti kita berjumpa lagi di minggu berikutnya. Untuk tugas minggu sekarang dikumpulin di WhatsApp biasa. Nanti tugasnya saya cantumkan di situ. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.